Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan strategi investasi. Yang pertama, Bella Eka Putri Salsabila, Ria Fitriani, dan Yulia Rahmawati. Pengertian strategi investasi. Strategi investasi adalah rangkaian cara-cara yang dilakukan investor untuk meraih keuntungan maksimal serta mengurangi resiko. Kalau investasi syariah adalah menanamkan atau menempatkan modal di suatu tempat yang diharapkan dapat mendatangkan keuntungan yang halal di masa mendatang. Ada beberapa resiko dalam investasi, yaitu resiko inflasi, resiko pasar, resiko sektoral, resiko bunga, resiko kredit, resiko mata uang, dan resiko kelas aset. Investasi sejatinya terbagi menjadi dua, yaitu investasi langsung seperti berwirausaha, mengelola usaha sendiri pada sektor real, dan investasi tidak langsung, investasi pada sektor non-real, investasi di perbankan syariah, deposito, dan pasar modal syariah melalui bursa saham syariah, reksadana syariah, suku, CSN, dan lain-lain. Ruang lingkup strategi investasi. Pesatnya perkembangan saham syariah tidak terlepas dari kehadiran fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 80 tentang penerapan prinsip syariah dalam mekanisme perdagangan efek bersifat efekuatas pasar reguler bursa efek, sehingga dengan adanya fatwa tersebut investor semakin yakin dan semakin banyak yang berminat untuk investasi dengan prinsip syariah di pasar modal. Instrumen pasar modal syariah merupakan kegiatan di pasar modal yang mana tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan bagian dari industri pasar modal Indonesia. Prinsip syariah di pasar modal tentu saja berdasarkan ketetapan Al-Quran dan yang mengatur ibadah dan aktivitas manusia dalam urusan muamalah yang kemudian diatur dalam fikih. Kegiatan investasi syariah pada prinsipnya harus terkait langsung dengan pembiayaan aset perusahaan yang menjalankan kegiatan usaha di sektor real. Tujuan pengeluaran untuk investasi adalah pembelian barang-barang yang memberi harapan dan menghasilkan keuntungan yang akan datang. Artinya, pertimbangan yang diambil oleh perusahaan atau perusahaan dalam memutuskan membeli atau tidak membeli barang dan jasa tersebut adalah harapan dari pengusaha atau perusahaan akan kemungkinan keuntungan yang tepat diperoleh. Jenis investasi yang ada di Indonesia sangat beragam modelnya. Terdapat yang memenuhi prinsip dasar syariah, namun ada juga yang tidak memenuhi ketentuan syariah. Investasi dapat dikatakan memenuhi syariah Islam, yaitu dengan mengakomodir beberapa prinsip yang sudah dijelaskan di atas. Paparan di atas setidaknya menjelaskan 3 prinsip, yaitu tentang kehalalannya, keberkahannya, dan pertambahannya yang mencakup resiko dan keuntungan. Ada beberapa aspek yang harus dimiliki dalam berinvestasi menurut perspektif Islam. Yang pertama, aspek material atau finansial, artinya suatu bentuk investasi hendaknya menghasilkan manfaat finansial yang kompetitif
dibandingkan dengan bentuk investasi lainnya. Yang kedua, aspek kehalalan, artinya suatu bentuk investasi harus terhindar dari bidang manapun prosedur yang subhat atau haram. Yang ketiga, aspek asosial dan lingkungan, artinya suatu bentuk investasi hendaknya memberikan kontribusi positif bagi masyarakat banyak dan lingkungan sekitar, baik untuk generasi saat ini maupun yang akan datang. Yang keempat, aspek pengharapan kepada ridho Allah, artinya suatu bentuk investasi tertentu dipilih adalah dalam angka mencapai ridho Allah. Contoh strategi investasi. Yang pertama adalah lumsum, adalah investasi yang menginvestasikan seluruh dana di awal, yang kemudian tidak menginvestasikan dana sama sekali pada waktu berikutnya. Yang kedua, dollar cost averaging. Strategi investasi dollar cost averaging adalah investasi bertahap setiap periode tertentu dicicil. Value cost averaging. Pada dasarnya mirip dengan DCA, dollar cost averaging, yaitu berinvestasi setiap periode tertentu. Perbedaan utama adalah jumlah dana yang disetorkan setiap bulannya. Seseorang yang menggunakan strategi FCA telah menentukan beberapa jumlah unit yang harus dibeli setiap bulannya. Yang keempat, constant share adalah strategi investasi yang sudah memiliki perhitungan dan asumsi imbal hasil investasi di awal. Dengan kata lain, investasi ini cocok untuk investor yang sudah memiliki tujuan investasi dan berpengalaman dalam menghitung hasil investasi di instrumen yang akan digunakan. Terima kasih, sekian dari kami. Apabila ada kata-kata yang salah, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.